Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Salsa Gosvela dengan nomor NIM 2331400700111053 dari kelas T4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan basis data dan SQL injection. Oke, yang pertama di sini apa sih SQL injection itu? Yaitu jenis serangan yang akan terjadi jika ketika seseorang penyerang itu dapat memasukkan atau menyisipkan kode SQL yang berbahaya ke dalam query SQL yang dieksekusi oleh aplikasi atau web. Nah, SQL injection sendiri ini bisa terjadi juga karena aplikasi web atau sistem yang berinteraksi dengan database itu tidak melakukan validasi atau pembersihan yang cukup terhadap input pengguna sebelum menggunakan ke dalam query SQL. Setelah itu ada penyebab SQL injection. Ada 2 poin di sini. Yang pertama ada penggabungan langsung input pengguna ke query SQL tanpa validasi atau pembersihan, yaitu salah satu kesalahan paling umum dan berbahaya dalam pengembangan aplikasi yang menggunakan database. Kesalahan ini bisa terjadi ketika data yang diterima dari pengguna, misalnya dari form login, URL, atau parameter request, itu dimasukkan langsung ke dalam query SQL tanpa terlebih dahulu divalidasi atau disanitasi, dibersihkan, atau diproses, sehingga akan menyebabkan SQL injection itu. Yang kedua, ada penggunaan query dinamis yang langsung memasukkan data pengguna ke dalam string query. Ini query SQL yang dibentuk secara programatik dengan menggabungkan string. Meskipun fleksibel, jika input dari pengguna itu digabungkan secara langsung tanpa ada parameterisasi, itu query ini sangat rentan terhadap serangan. Oke, selanjutnya ini ada praktek implementasi. Jadi untuk implementasi keamanan basis data SQL injection di sini yang pertama terdapat tampilan webnya. Di sini terdapat 2 pilihan, ada login rental SQL injection dan juga ada mitigasi SQLi-nya. Nah, di sini ada 2 metode login. Kita ke rental SQL injection terlebih dahulu. Di sini kita bisa memasukkan username. Contohnya kita memasukkan username Alvin Jenny. Di sini kita tidak memasukkan password terlebih dahulu. Kita akan login terlebih dahulu. Nah, di sini login berhasil. Maka kita bisa kembali terlebih dahulu. Lalu kita mencoba yang kedua, mitigasi SQL injection. Untuk yang ini kita masukkan username dan password juga, tetapi di sini kita memasukkan username-nya, kita memasukkan user. Untuk passwordnya kita memasukkan juga. Kemudian kita login. Nah, kali ini loginnya berhasil dengan aman. Kemudian kita coba lagi memakai username admin. Kita memasukkan password. Kita login. Nah, di sini juga login berhasil aman. Kemudian kita kembali ke tampilan awal. Nah, untuk ini ada codingan untuk webnya.
codingan keamanan SQL injection. Di sini terdapat database, db.php, index.php, login secure PHP, dan login vulnerable PHP. Kemudian di sini saya akan jelaskan sedikit pada login vulnerable. Di sini terdapat SQL di mana password username yang dimasukkan ke dalam query itu belum difilter sehingga bisa membahayakan user. Dan juga di sini terdapat message untuk mengirimkan pesan. Kemudian di sini terdapat tampilan untuk HTML-nya. Untuk poinnya di sini untuk login vulnerable di sini belum difilter. Sedangkan untuk login secure di sini sudah terfilter dan menggunakan prepare statement sehingga aman untuk user. Kemudian cara mitigasi SQL injection. Nah, pertama-tama ini ada prepared statements, menghindari SQL injection dengan memisahkan query dan data pengguna. Prepared statements ini digunakan untuk meningkatkan keamanan aplikasi yang menggunakan database. Dengan memisahkan antara perintah SQL dan data pengguna, teknik ini juga bisa memastikan bahwa input yang dimasukkan itu tidak bisa digunakan untuk menyisipkan perintah yang berbahaya. Kemudian hal ini juga membuat aplikasi lebih tahan terhadap upaya manipulasi data dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian prepare statement ini juga menjadi salah satu standar keamanan dalam praktik pengembangan perangkat lunak yang modern. Selanjutnya juga menggunakan parameter yang terikat atau binding parameters, sehingga input itu tidak diperlakukan sebagai bagian dari query. Yang pertama, binding parameters berarti input dari pengguna itu bisa diperlakukan hanya sebagai data, bukan sebagai bagian dari logika SQL. Juga pendekatan ini sangat penting untuk menjaga integritas dan keamanan query yang sedang dijalankan. Selain aman, penggunaan parameter ini juga bisa membantu dalam menjaga konsistensi dan keterbacaan kode. Yang terakhir ini juga bisa menjadikan aplikasi atau website itu lebih stabil dan sulit untuk dieksploitasi oleh penyerang. Terakhir, ada kesimpulan. Yang pertama, SQL injection ini adalah salah satu serangan yang paling umum dan yang berbahaya itu pada aplikasi atau web yang sedang berinteraksi dengan database. Yang kedua, praktik terbaik dalam mengembangkan aplikasi web itu adalah menggunakan prepared statements untuk menghindari celah keamanan SQL injection ini. Yang ketiga, bisa memastikan aplikasi itu aman dari serangan SQL injection. Itu juga sangat penting untuk menjaga integritas data dan menjaga akses yang tidak sah atau terlarang oleh pihak ketiga. Terima kasih. Sampai sini penjelasan saya tentang SQL injection. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.